Kemudian masuk ke salat yang keempat, salatul isya. Kenapa disebut salatul isya? Karena salat ini dilakukan di awal malam, di awal gelap. Awal gelap itu dalam bahasa Arab disebut namanya isya. Kalau orang dulu nyebutnya atammah, maka disebutlah salat isya ini salat isya atau salat atamah. Tapi menyebutkan atamah dimakruhkan oleh agama karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang senang menyebut salat itu salat atamah. Karena orang jahiliyah menyebut waktu ketika malam itu mereka menyebutnya atamah. Maka kata Nabi SAW, sebutlah salat ini salat isya, jangan kamu menyebutnya salat atamah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin wal hadirat, jamaah Bapak Ibu yang Allah muliakan, pagi ini kita akan kembali kepada kebiasaan kita, yaitu membuka kitab Bulughul Maram. Kita membahas tentang ahadits Nabi Muhammad SAW, yang dari awal kita membahas tentang air, kemudian tentang najis, tentang wudu, tayamum, mashul khuffain, mengusap kedua sepatu, sampailah kita masuk kepada babul haid. Kemudian kita pagi ini akan masuk ke dalam pembahasan kitabus shalah. Jadi per Sabtu pagi ini kita akan membahas seputar tentang bagaimana ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW terkait dengan salat, baik berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan azan, berkaitan dengan iqamat, berkaitan dengan salat, berkaitan dengan semuanya, yang semua itu datangnya dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, kita akan mengawali, biar saya baca dulu kitabnya, setelah itu kita syarahkan. Kitabus shalah ini bab membahas tentang salat. Pertama, Bapak Ibu, mohon maaf, fahami dulu arti kalimat salat. Salat itu dari kalimat silah, artinya ikatan. Jadi dikatakan salat karena praktek salat itu yang kita lakukan seperti barusan, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, itu adalah ikatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ketika salat itu dilakukan oleh seorang mukmin, berarti dia punya ikatan yang kuat. Tapi kalau dia tinggalkan, seorang mukmin meninggalkan salat, maka berarti dia mukmin tapi tidak memiliki ikatan atau kedekatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya perkuat dulu makna salat ini dari hadis Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-'ahdu bainal 'abdi wa rabbih as-salah." Ikatan antara seorang hamba dengan Tuhannya as-salah, yaitu salat. Makanya pentingnya salat itu luar biasa. Sampai ada seseorang sahabat yang masuk Islam, namun dia di zaman jahiliyahnya, artinya sebelum Muslim, di zaman kekufurannya, dia senang mabuk. Dia bilang, "Ya Rasulullah, saya kepingin masuk Islam. Tapi saya ini kalau masuk Islam takut dilarang minum khamr. Sedangkan saya ini senang minum khamr." Nabi SAW akhirnya berkata, "Kalau begitu masuklah Islam." Kata si pemabuk ini, "Tapi dengan satu syarat ya Rasulullah. Ada satu permohonan." "Apa permohonan kamu?"
tolong jangan larang saya minum khamar. Kata Nabi SAW, masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Permohonannya dikabulkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan mengizinkan maksiat, tapi ada yang disebut namanya hukum tahapan. Ingat-ingat. Akhirnya setelah dia mau pergi dari Rasulullah, Rasulullah minta, sini kamu. Sebagaimana kamu meminta berjanji untuk aku tidak melarangmu mabuk, maka aku juga minta kamu berjanji kepadaku. Nah, janji apa ya Rasulullah? Janji, kamu tidak boleh meninggalkan sholat sekalipun. Akhirnya dia janji, nggak akan pernah meninggalkan sholat sekalipun. Pulanglah laki-laki itu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mabuk? Engkau izinkan kepada dia. Kata Nabi SAW, aku tidak mengizinkan. Tapi ini tahapan bagi si pemabuk ini untuk masuk Islam. Akhirnya ketika terus Nabi SAW ditanya, kata Nabi SAW, apakah kalian tidak melihat aku memintanya untuk berjanji agar tidak meninggalkan sholat? Iya ya Rasulullah. Tahu kenapa? Tidak ya Rasulullah. Karena sholatnya yang akan merubah dirinya secara otomatis. Sholatnya nanti akan merubah dirinya. Makanya selalu kiai-kiai kita atau ulama kita, habaib kita selalu menyampaikan, sebandel-bandelnya orang yang beriman jangan pernah ninggalin sholat. Sampai ada bahasa begitu. Waktu itu Imam Hasan al-Basri ditanya, seorang laki-laki ini berbicara, wahai Imam Hasan al-Basri, bagaimana cara aku memulai untuk merubah hidupku yang dahulu kehidupanku ini? Ya hancurlah bahasa gampang. Imam Hasan al-Basri beliau mengatakan, idza aradta an tughayyir hayataka wa lam tadri min ayna tabda fabda'ha bis-shalah. Apabila engkau ingin merubah kehidupanmu dari masa lalu yang buruk kepada masa depan yang baik, dan kamu tidak mengetahui dari mana mulainya perubahan hidupmu itu, fabda'ha bis-shalah, maka mulailah perubahan hidup itu dengan salat. Nah, makanya salat ini sebagai kunci utama di dalam ibadah kita kepada Allah. Maka belajar tentang ilmu salat bagian daripada fardu ain yang harus kita pelajari. Dan alhamdulillah berkah hari Sabtu ini di Masjid Donatur ini kita bisa mencoba menggali dan membahas bagaimana ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang berkaitan dengan salat. Kita baca dulu di hadis yang pertama. Wa an Jabir wa an Abdullah bin Amr, dan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala waqtu adh-dhuhri idza zalat asy-syamsu wa kana dhillu ar-rajuli katulihi ma lam yahdhur al-'ashr wa waqtu al-'asri ma lam tasfarra asy-syamsu wa waqtu salatil maghribi ma lam yaghib asy-syafaq wa waqtu salatil isya ila nisfil lailil awsat wa waqtu salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syamsu. Perhatikan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Pertama, kita di hadis ini diajak untuk memahami tentang waktu sholat. Ini termasuk hal yang sangat mendasar di dalam bab sholat. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengenal waktunya, berbahaya apabila kita melakukan sholat di luar waktunya. Makanya ketika Jibril alaihi salam diturunkan atas perintah Allah, turun atas perintah Allah, untuk mengajarkan salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Jibril langsung mengajarkan dengan waktu salat. Makanya waktu 24 jam yang kita ada, yang kita kaitkan dengan bab salat itu terbagi dua. Ada waktu muttasilah, ada waktu munfasilah.
Atau disebut ada waktu muttasil, ada waktu fasil. Ada waktu yang muttasil, nyambung dari waktu sholat, ujungnya waktu sholat itu habis, masuk waktu sholat lagi. Jadi habis waktu sholat, masuk sholat, habis sholat, masuk sholat. Kemudian ada waktu yang di akhir namanya farighah, fasilah. Waktu yang tidak ada sholat, ada kekosongan di situ. Zuhur akhirnya nyambung dengan asar. Asar akhirnya langsung nyambung dengan maghrib. Otomatis habis asar, otomatis masuk maghrib. Maghrib dengan isya sama, nyambung. Isya dengan subuh, nyambung. Subuh tidak nyambung ke zuhur. Melainkan subuh itu sampai kepada munculnya matahari. Ketika muncul matahari, waktu subuh habis, maka dari muncul matahari sampai tergelingsirnya matahari, itu disebut waktu farighah, waktu yang kosong dari kewajiban sholat. Cuman di waktu kosong itu, akhirnya diisilah dengan sholat sunnah. Ada dua sholat sunnah. Satu sholat sunnat isyraq, dari mulai waktu munculnya matahari. Kemudian ada sholat sunnat duha, di mana ulama-ulama ahli hadis mengatakan bahwa paling banyaknya salat duha 8 rakaat, paling banyaknya salat sedikitnya 2 rakaat. Menurut ulama ahli fiqih, salat duha itu paling sedikit sama 2 rakaat, namun maksimalnya salat duha adalah 12 rakaat. Itu waktu antara subuh sampai zuhur. Nah, ini ketetapan waktu salat ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Al-Qur'an kan, kalau kita lihat dulu Quran, memang kita sedang membedah hadis, tapi tidak ada salahnya kita ambil satu ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Aqimis salata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda." Aqimis salah, ayo dirikan oleh kamu salat. Aqim, bukan if'al. Kalau Anda lihat bahasa Arab, lakukan, itu yang paling banyak itu if'al. If'al, lakukan oleh kamu, atau i'mal. Tapi ketika salat bukan lakukan, tapi aqim. Aqim itu dalam istilah bahasa Arab, perintah untuk dijalankan ma'al mudawamah, berserta dawam. Karena perintah-perintah agama itu, contoh haji misalnya, walillahi 'alan nasi hijjul bait, diperintahkan haji, ternyata haji itu seumur hidup sekali. Diperintahkan zakat, ternyata setahun sekali. Tapi pada saat diperintahkan salat, ternyata setiap hari. Nah, itu yang membedakan antara perintah ini seumur hidup, setahun sekali, setiap hari, itu dari kalimat perintah dan dari penjelasan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya Al-Quran mengatakan, aqimis salah, lakukanlah salat dengan dawam oleh kamu. Liduluqis syams. Duluk itu, kalau kita mah bahasa Arab kita zawal. Duluk itu zawal. Artinya, saat tergelingsirnya matahari, wajib kita sholat di situ. Tergelingsir matahari. Tergelingsir matahari itu posisi matahari ada di tengah-tengah. Andaikan ada seseorang berdiri, maka matahari itu persis di tengah dia, sehingga tidak akan ada bayang-bayang. Cuman catatan, harus ada orang yang di jalur khatulistiwa. Karena kalau di luar jalur tetap ada bayang-bayang, tapi bayang-bayang posisinya ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Tergantung dia di jalur khatulistiwanya sebelah mana. Namun intinya, umumnya dulu, pada saat tergelingsirnya matahari, posisi matahari di tengah-tengah sesuai kondisi kita masing-masing, karena di negara kan berbeda-beda. Maka saat itu diperintahkan oleh Allah sholat. Yang menariknya sedikit, Allah tuh nyuruh apa? Sholat. Ada namanya enggak sholat waktu tergelincir matahari, sholat apa? Di Quran? Nah, ada. Allah bilang misalnya, aqimi sholat zuhri.
liduluqis syamsi, nggak ada. Hanya Allah memerintahkan salat gitu saja. Itu tergelincir matahari, salatlah kamu. Ila ghasaqil lail, sampai nanti malam ada salat lagi tuh. Makanya ada salat sebelum terbenamnya matahari, ada salat ketika terbenamnya matahari, ada salat ketika malam, ghasaqil lail. Setelah malam kamu udah beres salat, wa qur'anal fajr. Saat nanti muncul fajar yang benar, kamu salat. Jadi dalam ayat itu ada 5 salat, tapi nggak ada namanya. Salat apa nggak ada namanya? Penamaan salat apa itu datangnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan pertama kali atas perintah Jibril, baru nama salat itu muncul. Saya kasih contoh, punten. Salat 4 rakaat ketika tergelincirnya matahari disebut namanya salat zuhur. Arti dari kalimat zuhur adalah nampak. Zuhara, nampak. Ya, zuhara itu artinya nampak. Dikatakanlah salat ini namanya salat nampak. Salat zuhur. Kenapa disebut salat zuhur? Li'annaha awwalu salatin zaharat fil Islam. Karena salat 4 rakaat jam 12 kalau bahasa jam kita, atau ketika tergelincirnya matahari, itu adalah salat yang pertama kali nampak di dalam Islam. Makanya disebutlah namanya salat zuhur. Kalau diterjemahkan zuhur itu nampak. Kenapa dikatakan nampak? Karena salat yang pertama kali dalam Islam itu muncul, itu adalah salat zuhur. Bagaimana sejarahnya nampak itu? Begini Bapak Ibu. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari perjalanan Mi'raj, perintah salat itu telah didapatkan. Nabi itu sampai ke tempat asalnya, yaitu di Makkah, di Makkah Al-Mukarramah, itu pada masa Qubailal Fajr. Kalau bahasa kita sebelum subuh. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa perintah salat 5 waktu dan sampai ke dunia sebelum subuh, harusnya secara bahasa perintah subuh itu Nabi harus salat. Tapi tidak ada dalam sejarah Nabi salat subuh. Kenapa tidak salat subuh Nabi Muhammad? Karena saat sebelum subuh Nabi sampai ke dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam belum diajarkan kaifiyatus shalah, cara-cara salat itu seperti apa, sehingga saat waktu subuh tiba Nabi tidak menjalankan salat. Maka waktu siang atau setelah subuh diajarkanlah Nabi Muhammad tentang salat, berdua dengan Jibril alaihi salam, langsung belajarnya di depan Ka'bah. Kalau Bapak Ibu ingin menyaksikan tempat itu tempatnya dekat Hijr Ismail. Kalau kita lewat dari sini, dari arah dari arah rukun Yamani, masuklah ke rukun Hajar Aswad, masuk mau ke Hijr Ismail. Nah itu dari jalur itu pertama kali mau ke Hijr Ismail, itu di ujung Ka'bah ada besi 2, semacam paku lah, tapi gede. Itu sebenarnya isyarat, itu tanda bahwa disitulah Rasulullah SAW dulu belajar sholat bersama Jibril alaihi salam. Jadi di situ disebut namanya maqamus shalah, tempat Nabi belajar sholat. Ketika waktu zuhur tiba atau waktu zawal, waktu tergelincirnya matahari tiba, disitulah Nabi SAW sholat pertama kali 4 rakaat setelah diajarkan. Karena sholat yang 4 rakaat ini pertama kali nampak di dalam Islam, maka disebutlah sholat ini namanya sholat zuhur. Jadi penyebutan zuhur itu, kalau sholatnya udah jelas, tapi penyebutan zuhurnya dari mana? Dari asal muasal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan pertama kali sholat di dalam Islam. Disebutlah akhirnya sholat tersebut sholat zuhur. Sholat asar udah jelas. Kalau asar artinya asar apa? Bapak-bapak. Artinya asar apa?
Asar itu artinya qurub, dekat. Makanya sholat asar itu sholat dekat. Kenapa disebut sholat dekat? Limu'asaratiha bil ghurub. Karena dekatnya sholat tersebut dengan waktu tenggelamnya matahari. Disebut akhirnya asr. Jadi Nabi SAW diajarkan sama Jibril, sholat kedua ini sekarang wahai Nabi Muhammad. Ini dekat tenggelamnya matahari. Iya, sebutlah sholat asr. Kenapa? Limu'asaratiha bil ghurub. Karena dekatnya dengan waktu maghrib atau waktu tenggelamnya matahari. Sholat yang 3 rakaat dilakukan pada saat tenggelamnya matahari. Tenggelam matahari itu disebut dalam bahasa Arab namanya maghrib, ay ghurub. Maka disebutlah sholat 3 rakaat itu namanya sholat maghrib. Kemudian masuk ke sholat yang keempat, sholatul isya. Kenapa disebut sholatul isya? Karena sholat ini dilakukan di awal malam, di awal gelap. Awal gelap itu dalam bahasa Arab disebut namanya isya. Kalau orang dulu nyebutnya atammah. Maka disebutlah sholat isya ini sholat isya atau sholat atamah. Tapi menyebutkan atammah dimakruhkan oleh agama karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang senang menyebut sholat itu sholat atammah. Karena orang jahiliyah menyebut waktu ketika malam itu mereka menyebutnya atammah. Maka kata Nabi SAW, sebutlah salat ini salat isya, jangan kamu menyebutnya salat atammah. Beres salat isya, masuk waktu fajar, waktu subuh. Ketika waktu subuh masuk, ada salat yang wajib di situ. Dinamailah namanya salat subuh. Artinya subuh itu awwalu nurin nahar. Pertama cahaya untuk siang. Awal-awal terang. Disebutlah namanya salat subuh. Atau dalam bahasa lain sholat fajar. Fajar itu subuh. Atau dalam bahasa lain sholatul ghadah. Sholat ghadah itu sholat subuh. Kadang-kadang ada yang bertanya, Ustaz Ansor, apa pertanyaannya? Ustaz, apa bedanya sholat sunat fajar sama sholat sunat subuh? Bedanya itu antara sholat sunat fajar sama sholat subuh seperti kerbau sama munding. Bedanya segitu. Kadang-kadang kan ada orang sholat sunat fajar, sholat sunat subuh. Enggak, sholat sunat subuh sama sholat sunat fajar, itu juga. Bahkan saya tambahin nama yang baru, namanya sholat sunat ghadah. Ghain, dal, alif, ta marbutah. Sholat sunat ghadah. Makanya Anda sholat barusan boleh tuh. Habis dari mana? Habis sholat subuh. Boleh. Habis dari mana? Habis sholat fajar. Fajar, boleh. Habis dari mana? Habis sholat ghadah. Boleh. Itu nama aja. Kalau kita kan langsung, ini sholat sunat fajar sama sholat sunat subuh beda. Kenapa? Ini fajar, ini subuh. Subuh, fajar, itu juga. Gara-gara kurang ngaji, jadi dibedain subuh sama fajar. Tambahin satu lagi biar agak pusing. Sholat ghadah namanya. Ini tambah pusing lagi. Ini ghadah apa nih? Ada lagi nih. Ghadah itu subuh, subuh itu fajar, fajar itu ghadah. Itu muter-muter di situ. Ya. Itu makanya ada istilah penamaan itu setidaknya kita mesti paham. Ya. Makanya kayak sholat subuh kita nggak ngejalanin sunnah Nabi seutuhnya. Kita harus akui, nggak ngejalanin sunnah Nabi seutuhnya. Harus diakui. Apa di antara sunnah Nabi? Di antara sunnah Nabi kalau habis sholat sunat subuh, itu kita berbaring. Itu semua saya tarusan nggak berbaring. Tapi kalau di rumah saya berbaring. Kalau di masjid lain saya nggak berbaring. Kadang suka jadi fitnah. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Apa? Kebaikan itu menjadi seakan-akan keburukan. Orang coba, Anda pergi ke sholat di masjid-masjid kota yang umum, kemudian habis sholat sunat fajar berbaring. Jadi masalah itu. Orang apa sih sholat berbaring? Tidur lah gitu sholat istilahnya. Padahal dianjurkan berbaring. Berbaring, serius berbaring, yang bukan berbaring-berbaringan, bukan. Nih, punten, saya contohin aja. Nih, saya contohin.
Nih, habis salat sunat, nih. Nih, oh, kita salam, assalamualaikum. Oh, assalamualaikum. Beres. Itu jangan ngapa-ngapain dulu. Berbaring dulu. Tuh. Ini begini berbaringnya. Tuh. Pada saat berbaring seperti ini baca doa. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Ya Allah, dengan menyebut ya Allah, Tuhan Jibril, Tuhan Israfil, Tuhan Mikail, Tuhan Muhammad SAW, ajirni minan nar, selamatkan saya dari neraka. Kenapa begini? Menghadirkan, membayangkan bagaimana posisi kita di liang lahat nanti. Tapi kita ada yang ngejalanin nggak? Jadi kita juga yang membunuh sunnah itu. Tapi nggak tahu nih Sabtu nanti kalau saya kemari kayaknya berbaring dah, karena udah pada tahu. Khawatir saya berbaring, Mas. Ustaz ini kenapa sih berbaring? Kayaknya mazhab baru itu, mazhab baru. Kemana? Ada mazhab baru, masa ada mazhab baru? Itu sampai seperti itu. Itu contoh, ya. Pak, udah ngejalanin belum berbaring? Kalau berbaringnya tiap hari, berbaring setelah sholat sunat fajar. Nabi SAW mengatakan, "Idza shalla ahadukumul fajra falyadtaji'." Apabila salah satu di antara kalian salat sunnah fajar, maka berbaringlah. Itu sunnah, berbaring. Sunnah berbaring. Berbaring untuk apa? Menghadirkan. Jadi motivasi kita bekerja di hari itu, motivasinya adalah akhirat. Karena subuh kita udah diingetin. Akhirnya apa? Sadar, nggak akan bohong, nggak akan khianat, nggak akan subuhnya udah diingetin mulu. Jadi membuka lembaran baru di hari yang baru itu dengan mengingat liang lahat. Dan orang rata-rata kalau ingat liang lahat udah semuanya. Ya kecuali orang-orang yang celaka, naudzubillah min dzalik. Nah, makanya jamaah rahimakumullah, salat itu sudah diatur waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwa waktu zuhur itu ketika tergelincirnya matahari, posisi matahari di tengah-tengah. Ini kalau mau uji coba itu di luar. Jadi tergelincir matahari itu gini, kita nancepin kayu, tancepin aja kayu. Lempeng, lihat, punten di sini. Matahari dari mana munculnya sih? Situ. Situ ya? Matahari dari munculnya. Dari situ ngepas. Situ waktu itu agak miring sedikit. Dari situ. Nah, ketika matahari dari situ, kita tancepin kayu begini, berarti bayang-bayang ada di sini. Ketika masih awal, matahari bayang-bayangnya panjang. Semakin dia jalan, bayang-bayang pendek, terus pendek. Ketika tidak ada bayang-bayang, itu disebut tergelincir matahari. Ada di tengah-tengah. Tapi kita lihat kalau Bogor, kayaknya keluar jalur Katulistiwa, Bogor itu. Jadi artinya bayang-bayang nggak akan hilang, tapi nanti nyamping gitu. Jadi kalau nancepin di sini, bayang-bayang kan sebelah sini. Nanti ketika tergelincir matahari, bayang-bayang ada sebelah sini. Jadi muter sifatnya. Nah, intinya tergelincir matahari itu waktu zuhur. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa waqtul asri ma lam tasfar syams. Kalau waktu asar itu nyambung habis zuhur, kemudian nyambunglah sampai langit itu belum ke kuning-kuningan. Ada kalau istilah kami orang santri namanya mega kuning. Mega kuning itu waktu maghrib. Kalau mega merah itu waktu isya. Namanya syafaqul ahmar. Waktu isya. Ada mega kuning, ada mega merah.
Wa waktu sholati subhi min tulu'il fajri. Waktu salat subuh itu dari munculnya fajar malam tatlu'i syams, selama matahari belum muncul. Nah, sudah jelas inilah. Udah tadi saya gambarin semuanya. Kemudian selanjutnya hadis kedua. Wa an Abi Barzah al-Aslami, dan dari Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsa al-Madinah wasyamsu hayyatun. Ini di sini di dalam hadis Abi Barzah al-Aslami, beliau cerita bahwa Rasulullah SAW ini kalau sholat asar, berarti asar ini kan menjelang waktu maghrib, menjelang gelap. Itu kalau sholat asar, kami ini bersama Nabi sholat asar, kemudian kami pulang ke ujung Madinah, berarti jauh di ujung Madinah ini. Itu kami sampai ke rumah, matahari itu masih jreng, masih panas, masih terang. Ini ulama mensepakati bahwa Nabi itu kalau sholat asar, treng azan, qomat, sholat. Itu sholat asar. Makanya pulang ke ujung Madinah masih terang. Artinya dalalah isyarah bahwa Nabi dengan sahabat sholat asar itu cepat di awal waktu. Cepat. Sholat asar. Kemudian perhatikan. Wa kana yastahibbu ayyu akhira minal isya. Dan Nabi Muhammad ini senang kalau sholat isya itu diakhirkan. Makanya ini sejajar dengan madhab Hanafi. Kalau madhab Hanafi itu umpama sholat isya itu waktunya jam 7 masuk, madhab Hanafi sholatnya jam 9. Itu setiap hari begitu. Kalau kita kan cuma hafal hadis satu. Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Sholat tepat waktu. Jadi kalau treng sholat, wah harus sholat. Sampai ada orang ngaji ba'da maghrib karena lewat 15 menit waktu isya didebat itu. Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz ngaji sementara waktu sholat ditinggalkan? Gimana sih? Jangan begitu atuh. Kalau ndak ngerti jangan nyalahin, tapi nanya gitu. Kalau nanya dikasih tahu. Wa kana Rasulullah SAW yastahibbu ayyu akhira salat al-isya. Nabi itu senang, cinta kalau sholat isya diakhirkan. Nah ini bahasa diakhirkan, punten. Bukan diakhirkan itu karena kekosongan, enggak. Nabi mengisi waktu itu dengan belajar, dengan ini, dengan makanya sampai detik ini di negara-negara Arab yang masih memegang sunnah Nabi, mereka menjalankan waktu sholat isya itu jam 9 atau setengah 9 paling cepat. Kenapa? Ini perhatikan. Karena dari mulai maghrib, mereka beraktivitas belajar tajwid, belajar Quran, belajar hadis, belajar tafsir. Itu diparalelkan terus sampai setengah 9, maksimal sampai jam 9. Beres itu langsung qomat. Itu. Makanya kalau ada orang bikin pengajian ba'da maghrib misalnya, nggak usah kagok dengan isya. Kadang-kadang suka kagok dengan isya. Kadang-kadang ada yang mendebat, lewat 10 menit didebat. Saya nggak mau ngaji lagi sama Ustaz itu. Kenapa? Habis maghrib ngaji, isya 15-in aja. Orang itu kan azan, sholat dulu dong, awal waktu. Masa lagi ngaji tengah-tengah bahas hadis, tiba-tiba sholat dulu, beres sholat lanjut lagi. Nggak mungkin lah. Beres sholat orang pada pulang. Lanjut ngaji. Nabi SAW suka, bahkan mohon maaf, ada nggak di sini? Bentaran loh. Kalau ada kita baca aja. Kalau nggak ada, saya sampaikan. Nggak ada. Di sini nggak ada. Bahkan di sini nggak ada. Bahkan wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar ini kalau beliau mau sholat isya, beliau tidur dulu. Beres aktivitas beliau tidur dulu, langsung nanti malam baru sholat isya jam 12 begitu. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innila uhibbun naum qablah. Aku tidak suka tidur sebelum sholat isya. Tapi kenapa Nabi tidak suka tidur sebelum sholat isya? Khawatir banyak orang tidur kebablasan. Belum isya, nanti isya jam 12 tidur dia jam 8 9. Bangun setengah 6. Nah, model-model begini tidur sebelum isya makruh. Bahkan kalau begini syadidul karohah ini.
Tapi kalau model Sayyidina Abdullah bin Umar, ini sudah jelas. Beliau udah benar-benar pegang teguh dengan waktu. Lain lagi cerita. Namun kita kembalikan dulu kepada dasarnya adalah Nabi SAW itu senang sholat isya itu diakhirkan. Makanya kan punten, kadang-kadang ada orang baru melek agama, bertamu ke rumah ulama, lagi ngobrol diskusi di rumah ulama, tiba-tiba waktu isya, ini orang yang baru kenal Islam langsung, ini sholat apa enggak ya, sholat apa enggak. Akhirnya si ulamanya masih apa? Masih ngobrol masalah agama, nasihat, apa, begini, begitu. Jam 8:30 baru beres, baru sholat. Pulang nih orang. Saya nggak mau lagi ke ustadz itu. Kenapa? Tidak memegang sunnah. Karena sholat itu yang afdal awal waktu. Beliau ini mengakhirkan waktu sampai 1,5 jam loh, bayangin. Dia tidak mikir isi obrolannya apa. Coba baca. Kan kamu duduk sama ulama itu. Isi obrolannya apa? Ngaji. Ada orang, ya kan walaupun ngaji tetap ini sholat dulu dong. Ini waktu sholat. Ini, jadi tahu hadisnya cuma satu. Ayul a'mal afdal ya Rasulullah. Gala as-salatu awal waktiha. Tidak mengerti makna sholat awal waktiha. Awal waktu. Makanya di sini wa kana yastahibbu ayu akhira fil isya. Wa kana yakrahu an-naum qablah wal haditsa ba'da. Nabi itu paling benci tidur sebelum salat isya dan ngobrol setelah salat isya. Benci Nabi Muhammad. Tapi ngobrolnya apa? Ngobrol yang tidak bermanfaat. Kalau ngobrol yang bermanfaat mah apalagi ngobrolin agama, wah udah jelas itu. Ini ngobrol yang tidak bermanfaat. Makanya kalau bahasa disuruh milih, kita disuruh milih begini. Kalau habis isya ada obrolan manfaat, ngobrol cepetan. Tapi kalau nggak ada, tidur saja. Nah, itu yang terbaik pilihannya. Wa kana yanfatilu min salatil ghadat hina ya'rifu ar-rajulu jalisah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau beres sholat subuh itu adalah beres di mana para sahabat bisa melirik teman di sampingnya, bisa mengenal. Karena kan gini aja Pak, punten, ini untuk contoh saja. Nanti nih matiin semua lampu rumah-rumah yang ada di depan masjid, matiin semua lampu ini, matiin TV. Kondisikan pakai jam, kan kita sudah tahu nih jamnya. Nanti pas waktu subuh itu gelap. Karena cahaya baru muncul itu di ufuk. Bukan di masjid, bukan di ufuk. Jadi terangnya baru di ufuk, ke sini masih gelap. Sehingga kalau lihat teman dari jauh tuh nggak kelihatan. Siapa sih ini? Nggak kelihatan. Kapan kelihatan? Kalau cahaya fajar itu sudah semakin tinggi. Kayak sekarang nih, matiin semua. Udah kelihatan tuh. Padahal sekarang mendung. Cahayanya udah melebar karena fajar itu mantul naik cahaya terang dari pantulan matahari yang akan keluar, kemudian menyebar cahayanya. Itu istilah namanya fajar shodiq. Karena ada fajar bohong. Kalau fajar bohong itu jam 3:30. Kalau untuk sekarang jam 4 kurang seperempat lah. Itu muncul cahaya tapi memanjang. Akhirnya hilang lagi. Itu disebut istilahnya fajar bohong. Kalau fajar benar itu melebar. Melebar itu di ufuk. Melebar itu di ufuk, di timur. Di timur melebar itu. Maka saat melebar, posisi di sana sudah terang, akan terlihat oleh kita ketika kita berada di tempat yang tinggi, murtafi'. Dan tidak ada cahaya. Dan zaman Nabi kan nggak ada listrik. Zaman Nabi tidak apa? Tidak ada listrik. Dan Nabi SAW menganjurkan, mensunnahkan semua orang kalau tidur lampunya dimatiin. Berarti gelap nggak tuh? Gelap. Makanya kalau kita ingin praktek bab sholat subuh, satu waktu kita pergi ke gunung mana gitu. Naik ke tempat-tempat tinggi, lihat tuh waktu fajar ke ufuk bagian timur sana. Kelihatan. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi Muhammad itu kalau sholat subuh tidak treng sholat, tidak treng azan, sholat sunat, qomat sholat, enggak, diam dulu, baca zikir dulu, baca wirid dulu, baca ini dulu gitu. Cuman sayangnya kalau di kita bukan enggak mau menghidupkan sunnah, dikejar-kejar waktu kerja biasanya, dikejar waktu sekolah. Kita memaklumi hal itu, kita memaklumi hal itu. Makanya Ustaz Hanson sholat jadi imam sholat subuh nggak baca surat-surat panjang ya karena tahu
Ini ada yang mau sekolah nantinya, ada yang ngurusin ini. Coba kalau dikasih surat panjang. Nabi SAW itu kalau salat subuh itu minimal 60 ayat suratnya. Surat apa saat yang 60 ayat kira-kira? Berarti surat apa itu? 60 ayat. Kadang-kadang 100 ayat Nabi Muhammad. Berarti kalau halaman itu berapa halaman tuh? Satu halaman anggaplah rata-rata 6 ayat sampai 7. 7 lah katakan. 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 10 lembar. 10 kaca. Ini kalau 10 kaca, setiap subuh sholat, 1 rakaatnya, berarti 2 rakaatnya jadi 20 halaman, 20 kaca. Waduh, ada yang besar-besaran ini. Ustaz kelamaan gitu ya, anak belum mau sekolah, mau begini. Apalagi hari Ahad mau olahraga. Bayangin subuh suruh ditekenin karena untuk olahraga. Ibaratnya. Padahal aturan dari Nabi begitu. Nah makanya kita-kita nih untuk di masyarakat memaklumi hal itu. Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW berkata, "Idza amma ahadukum falyukhaffif, fa inna fihimul kabir, was-saghir, wal-marid, wa dzal hajah." Apabila salah satu di antara kalian jadi imam, maka sholatnya itu sesuaikan. Karena yang hadir di belakangmu ada orang tua, ada orang sakit, ada orang punya hajat kebutuhan, jadi jangan dilama-lamakan. Makanya ketika ada laporan Mu'adz bin Jabal itu sholat jadi imam, lama sholatnya, dilaporin ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, Mu'adz ini sholat baca suratnya panjang, Al-Baqarah. Panjang baca suratnya. Ini ditegur sama Nabi. Ini orang sholat loh, bukan ninggalin sholat, tapi dipanjangin, ditegur sama Nabi. Apa kata Nabi? Afattanun anta ya Mu'adz. Kamu ini mau bikin fitnah dalam Islam, wahai Mu'adz. So ditegur. Makanya kalau sholat itu takhfif. Nabi SAW pernah sholat subuh. Agak cepat, lain dari biasanya. Ini Nabi nih, sholat subuh agak cepat. Lain dari biasanya, suratnya surat-surat pendek yang dibaca. Beres salat subuh, sahabat kaget, kok ini salat begini, beda. Ditanya, ya Rasulullah, ya, apakah turun wahyu perubahan tentang tatanan salat sebagaimana engkau biasanya suratnya panjang, salatnya bisa dibilang lama lah istilahnya, lama enak ibaratnya. Nah ini kenapa kok salatnya sekarang kok sebentar, suratnya pendek? Kulhu suratnya, nggak biasa-biasanya. Apakah turun wahyu lagi merubah salat subuh yang tadinya panjang jadi pendek? Apa jawab Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, tidak. Subuh tetap masih begitu. Cuma tadi ketika aku salat, aku mendengar ada suara bayi menangis. Ibunya itu salat di belakang saya. Ibunya itu salat di belakang. Artinya ngemakmum ke Nabi Muhammad, ikut jamaah. Aku tidak ingin membuat lama tangisan bayi dan menyebabkan risau sang ibundanya lama. Jadi biar bayinya langsung ketemu, langsung nyaman gitu. Sampai begitu. Makanya kalau sholat ada yang punten, ada yang pincang, ada yang apa yang sakit agak ikut sholat. Ini imam mesti tahu. Waduh, sakitnya di mana nih dia? Oh, sakitnya di pantatnya bisul nih. Berarti jangan dilamakan tasyahudnya. Yang singkat tasyahudnya, at-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Itu tasyahud paling singkat tuh. Loh, tasyahud tadi cepat amat bacanya gimana itu? Enggak cepat, tapi ngambil yang singkat. Loh, kenapa Ustaz? Karena anak sebelum sholat lihat ada jamaah kita yang bisul ikut sholat di pantatnya. Nah, kalau duduk lama dia gimana? Jadi lihatin, agama itu betul-betul memperhatikan sekalipun dalam ibadah kepada kondisi hamba-hamba Allah ini. Perhatikan. Aduh. Tuh, lihatin. Wa yaqra'u bis-sittin ilal mi'ah. Nabi SAW itu baca surat itu 60 ayat sampai 100 ayat. Muttafaqun alaih.
Ini hadis muttafaq alaih. Oh, kesohihannya disepakati oleh seluruh umat. Hadithun muttafaqun alaih. Ini muttafaq alaih. Paham dah kira-kira nih? Makanya subuh itu sebenarnya gini, aturan subuh yang sempurna. Punten nih, ini contoh saja. Mohon maaf. Ya walaupun nggak dijalankan di sini, tapi setidaknya kita paham. Sehingga ada kesadaran lah minimal. Kalau masuk azan subuh, seperti tadi Ustaz Alik azan, Allahu Akbar, azan. Sebenarnya beres azan itu jangan pada sholat sunnah, duduk dulu. Baca istighfar 100 kali. Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, yastaghfir rabbah mi'ata marrah, 100 kali. Wa fi riwayatin sittina marrah. 70 marrah, 70 kali. Kapan? Itu di situ bacanya. Makanya kita ini, ya kami lah, khususnya di pesantren juga santri, itu azan beres, pada duduk semua. Baca, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Berapa? 100. Beres 100, baru bangunlah sholat sunat fajar, atau sholat sunat subuh, atau sholat sunat ghadah. Terserah, senang nyebutnya yang mana terserah. Beres sholat sunat itu 2 rakaat, berbaring itu, baca Allahumma rabba Jibril. Beres berbaring, duduk, baca doa sholat fajar namanya. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talumu biha sya'li, terus sampai akhir. Allahumma atini nuran waj'alni nuran, sampai minta cahaya, pokoknya itu doanya kalau saya terjemahkan, pokoknya isinya luar biasa. Beres doa itu, kurang lebih kalau di buku seperti ini 4 lembar lah doa itu. Beres baca doa itu, baru baca ya Hayyu ya Qayyum, memuji-muji nama Allah 40 kali. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Kita mentauhidkan Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, wahai Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang maha mengurus segalanya. Tidak ada Tuhan selain Engkau, tidak ada Tuhan selain Engkau. Kita ulang-ulang 40 kali, bayangin coba. Beres, baru kita minta sama Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ahyil quluba tahya, waslih lana al-a'mal fi dini wa dunya. Allah yang maha menghidupkan, hidupkanlah hatiku ini ya Allah. Ahyil quluba tahya, hidupkan hatiku agar hidup. Ahyil quluba tahya, waslih lana al-a'mal fi dini wa fi dunya wal akhirah. Dan perbaikilah amal-amalku ya Allah di dunia. Jadi minta amal saleh. Berapa kali itu baca? 18 kali. Beres itu, beres baca, beres, baru tambahan-tambahan minta. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Minta agar husnul khatimah. Selingan. Tambahin lagi. Minta istighfar ampunan kepada Allah untuk muslimin muslimat. 27 kali minimal. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Ini belum komat nih. Beres istighfar 27 kali, barulah di situ subhanallah, subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allah akbar 10, barulah qomat. Itu rata-rata setengah jam kurang lebih memakan waktu. Biasa kita ke qomat berapa menit di sini di setelnya? 12. Berarti tinggal nambahin kalau setengah jam 18 lagi ya. 18 lagi. Tapi pasti debat rame di sini. Debat pasti. Apaan nih sholat subuh? Madhab baru ini. Kenyataannya begitu. Cuman kan nggak pada mau ngaji jadinya. Jadi nggak mau mengenal agama itu. Merasa sudah cukup. Ya, ayo wallahu a'lam bishawab dah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Cuman bapak-bapak kalau ngomong begini, Ustaz, emangnya kami kalau sholat isya awal waktu salah? Nggak salah. Ustaz, kalau kita akhirkan waktu sholat isya itu salah? Enggak salah, enggak. Enggak ada yang salah. Yang salah itu cuma satu, yang enggak sholat isya. Udah. Enggak ada. Oh Ustaz, ini ada pengajian, akhirnya sholat isyanya jam 9. Benar. Ustaz, kami enggak ada jadwal apa-apa, jadi sholat isyanya langsung awal waktu. Benar. Saya kasih dalil satu aja, di kitab ini kebetulan tidak ada. Riwayat Jabir bin Abdullah,
Itu diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadisnya sahih sudah. Hadisnya sahih. Rasulullah SAW kata Jabir bin Abdullah, "Kana yusallil isya fi awalil waqt." Nabi Muhammad itu sholat isya kadang-kadang di awal waktu, artinya azan, kemudian sholat sunat, kemudian qomat, langsung sholat isya. Wa kana yuakhiruha, kadang Nabi mengakhirkan. Kadang Nabi mengakhirkan. Jadi udah diakhirkan aja sampai cerita yang itu kan, yang sahabat nunggu sampai terdengar ngoroknya, sampai terdengar suara tidurnya. Kok nunggu bisa sampai ngorok? Berarti lama nggak? Lama. Nabi baru keluar, bangun, bangun sahabat, baru sholat isya. Ini berarti kan lama. Sahabat pengen sholat isya sama Nabi, dari waktu masuk waktu isya, nunggu Nabi nggak keluar-keluar, Nabi nggak ada yang berani qomat. Kan imamnya Nabi Muhammad. Qomat itu wewenangnya di tangan imam, hati-hati. Anda kalau bukan imam jangan berani ngomong, qomat aja, qomat. Nggak boleh loh. Qomat itu wewenangnya di tangan imam. Imam belum ngomong qomat, imam datang nih, tugasnya Ustaz Ansor, Ustaz Alek, udah pada ada, belum ngomong qomat, lagi duduk misalnya, nggak boleh. Ustaz, cepetan, qomat, nggak boleh. Kalau Anda mau ngomong qomat, Anda jadi imam, daftarin diri. Itu, qomat itu haknya imam. Kenapa ada hak imam? Karena yang mau baca, barangkali suaranya belum stabil, masih ada dahak. Dia lagi duduk tuh, ada sakit misalnya. Bapak-bapak yang di belakang agak selon dikit. Komat. Lambat begini. Pas komat imamnya belum siap masuk. Allahu Akbar. Nah, itu tanggung jawab. Bahkan yang terakhir ini sholat isya. Nabi SAW itu sholat isya kadang-kadang apa? Menyesuaikan kondisi jamaah. Nabi menyesuaikan kondisi jamaah. Nabi masuk masjid nih, lihat sahabat masih sedikit, diam dulu. Bertambah lagi, belum. Bertambah lagi, belum. Ini diam, nunggu. Lihat indah akhlaknya Nabi Muhammad. Udah ibaratnya penuh, udah yang biasa kelihatan semua, qomat, baru qomat. Jadi fleksibel. Makanya kadang-kadang yang diperdebatkan sholat isya, khususnya yang bikin pengajian ba'da maghrib, nyambung sampai jam 9, bayangin. Diperdebatkan masalah sepele yang sudah benar-benar jelas seperti matahari dalam ilmu agama. Ya, nah ini nitip pesan saja. Jangan sampai kita kalau nggak paham tuh jangan nyalain, minimal tanya dulu. Kecuali kalau benar-benar salah. Laki-laki bukan mahram, jabatan tangan dengan perempuan. Nah ini mah nggak usah ditanya, emang salah itu. Jadi kalau masalah-masalah yang seperti itu nanya, jangan nyalahin orang. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Qala Umar bin Khattab, man kathura fiqhuhu lam yughallit ahada." Orang kalau faham ilmu agamanya banyak, dalam, itu tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Yang sering nyalahin itu yang cetek agama. Ada pertanyaan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya. Saat di luar kota, saya pernah mengikuti sholat Jumat, yang mana pada saat itu khotib tidak membaca wasiat taqwa, namun membaca surat wal asri. Dan di khutbah satunya membaca ayat yang ujungnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimanakah hukumnya hal tersebut? Punten, wasiat dengan takwa itu, umpama ada orang khutbah tidak ngomong wasiat bitakwa, anggaplah kurang lebihnya saya contohkan begini, alhamdulillah, misalnya apa gitu, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, apalah katakan, kemudian dia baca wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, misalnya. Akhirnya dia duduk misal, itu cukup. Karena ayat Al-Quran itu apabila mengandung wasiat, itu sudah cukup menjadi ayat yang dibaca dan wasiat. Di situ ada nggak? Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Ada wasiat itu udah cukup. Ya, cuman yang afdalnya wasiat itu harus diperpanjang. Dipanjangin. Makanya di kita punya negara, ada sebagian masjid wasiatnya diterjemahkan.
agar supaya masyarakat faham. Bagus nggak itu? Bagus. Tapi itu harus untuk orang-orang yang faham dengan syurut-syurutnya. Karena khawatir ngomongnya nyeleweng ke sana ke sini, itu membatalkan khutbah. Membatalkan khutbah. Dan khutbah wasiat diterjemahkan, memang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah. Sebenarnya Jumatan yang paling benar secara keyakinan 100% sah, itu bukan khutbahnya diterjemahkan sebenarnya. Bukan. Khutbahnya full bahasa Arab. Cuman bahan untuk mereka pulang ilmu, sebagaimana selalu disampaikan oleh para ulama, bahwa saat Jumat adalah kumpulnya manusia, saat itulah kasih ilmu. Benar, karena dari zaman Nabi begitu. Syariat Jumat ada khutbah karena untuk dapat ilmu. Cuman kan di kita nggak ngerti bahasa Arab. Agar 100% sebenarnya gimana? Gini, kalau misalnya di sini azan 2 kali, misal, maka pertama azan. Setelah azan, sholat sunat, beres sholat sunat, si ustadz itu ceramah. Udah ceramah, ngasih ilmu. Udah ceramah ngasih ilmu, walhamdulillah rabbil alamin, langsung murokinya naik. Setelah murokinya naik, dia langsung khutbahnya full bahasa Arab. Jadi tujuan memberikan ilmu dapat, khutbahnya juga dapat, dan ini 100% sahnya. Tapi kalau khutbahnya diterjemahkan, itu pertama ulama pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Melihat dari ini pun udah tidak gitu loh. Ada pendapat tidak, berarti ibadah kita menurut sebagian pendapat tidak apa? Tidak sah. Walaupun tetap mayoritas ulama mengatakan sah. Nah, yang paling hati-hatinya adalah ini khawatirnya yang ngisi khutbah nggak ngerti ilmu fikih. Akhirnya ngerasa itu diterjemahin ceramah bebas, ngomongin ini itu, batal khutbahnya, ngomongin politik, ngomongin itu batal khutbahnya. Ini udah bicara khutbah nih, batal khutbahnya. Para jamaah hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, 17 Agustus sebentar lagi akan tiba. Marilah kita sama, batal tuh khutbahnya tuh, 17 Agustus dia omong-omongin. Loh Ustaz, ini kebaikan, tapi bukan tempatnya. Fokuslah dengan takwa, fokuslah urusan akhirat, fokuslah urusan bagaimana mereka datang dengan ketakwaan. Jangan sampai ceramah-ceramah yang nggak jelas, karena ini bukan sedang ceramah, ini khutbah, sedang menerjemahkan wasiat bitakwa. Nah ini khawatirnya. Makanya masjid-masjid itu kalau Jumatannya menggunakan khatib yang diterjemahkan, menerjemahkan, minimal si imam itu harus betul-betul paham. Setidaknya untuk tolak ukur apa? Ya kita bicara sama beliau ini. Ustaz, menurut antum gimana sholat Jumat diterjemahkan? Disampaikan, oh boleh, ada pendapat ulamanya. Cuman ada batasannya nggak? Oh ada, begini-gini. Oh ini orang paham. Sehingga ketika khutbah pun jamaah akan merasa tenang, gitu. Ya. Ayo wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua, ini agak sedikit panjang tapi insyaallah kita singkatkan. Pertanyaan kedua, apa hukumnya biaya tarif PDAM dipakai tidak dipakai tetap kena biaya? Oh, ini Abu Demen namanya. Abu Demen namanya, bukan Abu Janda, Abu Demen. Abu Demen. Abu Demen ini adalah hal yang harus kita bayar karena ada kesepakatan. Dan itu harga dari sisi fasilitas. Kayak sekarang listrik yang bayar bulanan tuh, listrik yang bayar bulanan, kalau yang token itu kan pulsa, kalau yang lama itu disebut listrik apa? Pasca bayar. Nah, listrik yang pasca bayar itu kan tiap bulan, anggaplah 1 bulan dimatikan kilometernya nggak dipakai sama sekali. Itu bayar nggak? Bayar. Nah bayar itu untuk apa? Untuk perawatan si token-token itu. Jadi ada biaya perawatan, ada biaya pemakaian. Nah makanya biaya seperti PDAM, selama itu biaya abodemennya saja, itu tidak apa-apa. Itu bayar untuk perawatan. Adapun lebih dari biaya abodemen, itu biaya pemakaian. Karena airnya dipakai, ya kamu bayar. Oh Ustaz, airnya nggak dipakai, tetap kamu bayar. Tapi bayarnya pasti yang tidak dipakai di bawah bayar yang dipakai. Kalau bahasa lain biaya abodemen, itu dibayar. Karena sesuai kesepakatan. Ini yang terakhir, ketika waktu saya masih kecil, oh ini masalah agak penting nih. Ketika saya masih kecil, umur 7 tahun, ibu saya di tahun 1970 pernah berhutang ke saudara kandungnya. Beliau pinjam uang sebesar 1 juta. Bentar, berarti tahun
70. Coba kita lihat dulu. Tahun 2023 berarti 2 tahun yang lalu. 70 sampai 2023 berapa tahun? 53 tahun. Masya Allah. Kita lihat. Jadi tahun 70 ibunya pinjam duit 1 juta ke saudaranya. Tahun 2023 ibu kandung saya meninggal dunia. Setelah beberapa bulan ibu saya meninggal, pihak keluarga saudara ibu saya menagih hutang ke saya kurang lebih 30 juta. Saya sebagai anak bingung, apakah memang demikian harus membayar hutang sesuai waktu sekarang dikuruskan dengan saat ini? Mohon pencerahannya, terima kasih. Ini punten menjadi pertanyaan terakhir di majelis pagi hari ini. Bapak Ibu, saya akan jawab dengan singkat saja. Orang tahun 70 pernah minjem duit 1 juta. 2023 ditagih, nagihnya 30 juta. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Nah, inilah kelemahan uang. Kelemahan uang kita ini. Kalau pinjamnya emas tahun 70 10 gram, ya sekarang dibayarnya apa? 10 gram sama nggak? Sama. Tapi uang ini beda. Pinjamnya 1 juta, kita ganti sekarang 1 juta. Maka dilirik dari nominal, sama aja dong. Pinjamnya 1 juta, sekarang 1 juta. Tapi dilirik dari harga 1 juta tahun 70 bisa beli apa? Nah, bisa beli itu. Ya, nah 1 juta tahun sekarang, anggaplah kalau kita normalkan ke emas, 1 juta tahun 70 beli emas, dapat nggak 10 gram? Dapat. 10 gram dapat. Tapi sekarang dapat nggak 10 gram? Enggak. Orang segramnya aja 1.500.000. Berarti 1 juta nggak dapat segram. Nah, dari nilai tukernya merosot. Tapi dari nominal sama. Itu kelemahan uang tuh di situ. Yang selalu menjadi pembahasan ulama. Makanya, punten, saya akan menjawab ini bukan pimplan ya. Mohon maaf, bukan saya pimplan, bukan. Tapi saya ingin menyampaikan keseluruhannya agar ketika ada perbedaan pendapat, masing-masing itu memiliki rujukannya. Perhatikan, kasus seperti ini itu dikerucutkan dari semua jawaban cuma 2 jawabannya. Walaupun nanti alasannya yang banyak, tapi jawabannya 2. Jawaban yang pertama adalah pinjam uang, karena bicaranya selain emas. Kalau pinjam emas itu 10 gram tahun 70, ya bayar 10 gram sekarang. Dulu misalnya orang ini pinjamnya katakanlah emas batangan 100 gram. Ganti 2023 100 gram. Nggak akan ada perbedaan pendapat. Kenapa? Emas di zaman tahun 70 harganya segitu kalau dirupiahkan. Sekarang emas dirupiahkan ya lebih tinggi. Jadi ukurannya emas. Jadi tidak akan ada masalah. Karena ini uang, repotnya ini yang masalah. Makanya hasilnya ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama adalah bayar jinsan wa qadran bi jinsin wa qadrin. Jenisnya apa, ukurannya berapa, segitu ya segitu udah. Berapa pinjamnya? 1 juta rupiah, dolar, euro, yen, atau apa pinjamnya? Rupiah. Ya sekarang pun 2023 bayar 1 juta rupiah. Udah beres. Loh, tapi kan 1 juta zaman dulu kan bisa dipakai ini dan itu. Sekarang 1 juta bisa dipakai apa? Loh, kan kalau minjem bukan dilihat bisa dipakai apa, tapi berapa yang dipinjam. Udah 1 juta. Sudah, ini pendapat pertama. Itulah kelemahan uang. Akhirnya orang yang ininya ngomong, ya kalau begitu kami rugi dong, minjemin dari dulu sampai sekarang diganti sekarang. Emang ente minjemin dulu itu cari keuntungan? Kalau minjem kan cari keuntungan, riba namanya. Ente minjem itu bantu. Dan untungnya orang yang meminjamkan adalah selama uang pinjaman belum dibayar, maka selama itu kita mendapatkan pahala sedekah sejumlah itu. Misal aja punten, Ustadz Ansor pinjam duit ke saya 10 juta. 1 tahun baru dibayar. Maka selama 1 tahun itu, saya mendapatkan pahala sedekah 10 juta setiap hari. Kulla yaum, setiap hari. Sedekah saya 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Bayangin dari tahun 70 sampai 23 tadi berapa? 53 tahun. Berarti itu orang yang meminjamkan mendapatkan pahala selama 53 tahun setiap hari sedekah 1 juta. Mungkin nggak ada di antara kita yang meminjamkan duit. Untung ini.
Jadi yang meminjamkan jangan mata duitan. Yang minjem juga jangan pakai nafsu. Udah beres. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, dibayarnya itu sesuai harga seperti yang tadi. 1 juta di tahun 70 dapat berapa gram emas? Oh, dapat 20 gram. Berarti saat ini bayar 20 gram emas. Berapa mendapatkan 20 gram emas saat ini? Sekitar 27, 28 Ustaz juta. Ya bayar segitu. Nah, ini yang repotnya, yang meminjamkan memegang pendapat yang kedua, yang meminjam memegang pendapat yang pertama. Ini repot. Maka ketika repot seperti ini, harus ada jalan tengahnya. Jalan tengahnya apa? Orang yang meminjamkan, sadarilah bahwa pahala sudah berlimpah. Orang yang meminjam akan membayar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna khiyarakum ahsanukum lid-daini qada'a." Nabi SAW dalam hadis sahih, "Inna khiyarakum", sesungguhnya orang terbaik di antara kalian, ahsanukum lid-daini qada'a, paling terbaiknya kalian yang membayar hutang. Bayar hutang itu ada cara yang terbaiknya. Ustaz Ansor pinjam duit ke saya 10 juta. Nggak ada perjanjian apa-apa. Nggak ada perjanjian apa-apa. Cuman beliau mau bayar hutang ke saya, itu yang terbaik apa? Beliau kasih ke saya hadiah. Nanti saya yang terbaik apa? Ada namanya ibro, membebaskan sebagian. Ustaz Ansor ngasih ini 10 juta, saat ini 10 juta. Ini saya kebetulan ada hadiah sedikit Ustaz. Saya ambil, terima hadiahnya, saya ambil 10 jutanya, tapi saya ambil dari 10 juta 1 juta. Ustaz Ansor, ini buat antum hadiah. Cara pinjam tuh begitu. Jadi saling memberikan yang terbaik. Makanya solusinya harus ketemu di tengah. Yang meminjam, sadarlah bahwa yang terbaik membayar itu adalah orang terbaik di sisi Allah. Yang meminjamkan, Anda sebaik-baiknya meminjamkan adalah berbagilah atas pinjaman itu ketika dibayar. Makanya di situ pasti ada jalan tengahnya. Kalau 1 juta, 30 juta mampu, bayar 30 juta. Di situ ada pahala besar. Kalau umpama 3 tidak mampu 30, ya 15, 20 sih bayar 15 sampaikan. Ini mohon maaf. Ya, pasti ada jalan yang terbaik. Yang membayar, memberikan hutang pahalanya besar, yang membayar atas hutang ibundanya pun pahalanya sangat besar. Uang bisa dicari, kita masih hidup, banyak kesempatan untuk menghasilkan uang, tapi kesempatan untuk menyempurnakan sebuah ibadah itu langka. Sempurnakan, jangan pernah menghitung-hitung uang. Berikan yang terbaik. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.